Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, masih semangat semuanya ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Baik, untuk semuanya, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu supaya diberikan kemudahan. Silakan ketua kelas bisa dimulai. Dari komando seterusnya bersiap, gerak. Mari teman-teman sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, maka baca kita berdoa mulai. Cukup. Siap depan, gerak. Baik, terima kasih juga. Oke, sebelum memulai kegiatan, barangkali di lingkungan kalian, di tempat kalian masih ada sampah, botol air minum, silakan dibuang dulu. Atau kalau ada yang mau ke WC, silakan. Biar nanti tidak dalam pembelajaran tidak mengganggu. Silakan. Sampah-sampahnya, meja-mejanya diluruskan dulu. Bajunya dirapikan semuanya. Ya, silakan. Nah, ini mejanya diluruskan. Baik, sambil menunggu teman-temannya masuk lagi, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ada yang merasa sakit enggak? Sehat semua? Ya, silakan. Sehat semua, sehat. Semangat. Oke. Untuk itu saya presensi dulu ya, barangkali ada yang tidak masuk. Oke, dari sebelum saya presensi, ada nggak yang tidak masuk hari ini? Ada nggak? Nggak ada? Nihil. Oke, yang pertama Muhammad Rian. Terus Muhammad Fatoni Ivan. Muhammad Fitu. Muhammad Hamna Ali. Muhammad Iqbal Pratama. Muhammad Naufal Atalah hadir. Kemarin kenapa nggak masuk minggu lalu? Sakit. Ada surat isinya nggak kemarin? Oke. Jangan banyak nanti karena kondisi kita sekarang yang hari ini banyak udah masuk musim pancaroba, jadi mohon kalian juga untuk menjaga kesehatannya juga ya. Oke, terus Muhammad Reza Arianto. Oke, Muhammad Reza ada. Panji Wikan. Terus Radit Wicaksono, Raihan Megi, Redi, Rizky Ramadhani, ada Rofi Diki, Satrio Jati, Seta, oke, Selma, Siva, terus Tiara. Oke, untuk hari ini saya akan membawakan materi baru. Nah, materi baru ini adalah salah satu CP yang harus kalian tempuh sebelum nanti melaksanakan ujian akhir atau sekarang biasanya disebut dengan AAT, Asesmen Akhir Tahun. Oke, untuk minggu lalu apa tuh materinya? Ada yang masih ingat? Oke, elektronika daya, ada yang bisa jawab? Ya, oke, Selma apa? Rangkaian elektronika daya, rangkaian listrik yang dapat mengubah sumber daya listrik dari bentuk gelombang. Oke, betul nggak? Oke, ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Nambahin. Nggak ada. Oke, ya betul. Dari Selman tadi sudah betul. Jadi elektronika daya adalah sebuah rangkaian yang di situ dia akan merubah atau mengisi sebuah alat elektronik supaya dia berfungsi dengan semestinya. Nah, ini. Jadi materi yang akan saya bawakan hari ini adalah apa ini? Menerapkan catu daya. Oke, catu daya bagian dari elektronika daya juga yang tadi sudah saya spill, sudah saya kasih tahu sedikit tentang apa itu catu daya. Adalah alat untuk rangkaian untuk mensuplai
tegangan atau arus atau juga daya yang dibutuhkan oleh suatu rangkaian elektronik. Paling mudahnya adalah ini. Oke, saya sudah memperagakan bahwa beberapa alat lah. Ini salah satunya. Kalian sudah sering menemukan apa ini? Charger. Kepala charger ya, karena ada kabelnya. Oke, di kepala charger ini adalah salah satu bagian yang digunakan catu daya, atau biasa juga kalau yang lain dalam PC atau personal komputer itu adalah power supply unit. Itu bagian dari catu daya ini. Oke, mengapa perlu kita belajar catu daya? Yang pertama, pastinya kalian nanti akan bisa mereparasi kalau mempunyai atau di rumah nanti menemukan, loh kok radio saya rusak, bagian apanya ini? Nah itu kita bisa tahu troubleshooting kan mulai dari yang awal dulu. Ini bisa hidup enggak? Nah itu biasanya bagian catu daya. Lah bagian catu daya itu nanti akan banyak. Mulai dari apa? Trafonya, kabelnya, atau nanti juga dari regulatornya, itu adalah bagian-bagian dari catu daya. Kenapa kita harus belajar? Nah, salah satunya untuk itu. Nanti ketika ketemu permasalahan-permasalahan, kalian bisa menyelesaikan dan menerapkan ilmu yang dapat di sekolah. Gitu ya. Komponen-komponen elektronika yang menjadi penyusun catu daya itu adalah salah satunya adalah apa? Ada yang tahu? Apa? Oke, dioda. Dioda itu apa? Penyarah apa? Penyarah apa? Arus atau gelombang. Ada lagi? Trafo. Oke, dari dioda dulu. Dioda kalian tahu wujudnya enggak? Kayak apa? Kayak apa? Kecil, kecil hitam, ada garisnya. Kakinya berapa kakinya? Kakinya 2, oke. Kecil hitam ada ringnya, kakinya 2. Ada lagi bentuk lain. Dioda kan nggak cuma satu. Ada yang kotak ya, benar kotak. Tadi Radit bilang kotak. Itu adalah dioda bridge, dioda jembatan, dioda yang sudah dirangkai. Tinggal kita plug and play aja. Oke, untuk mengenai menerapkan catu daya, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Jangan kira kalian nggak ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4. Oke, yang pertama adalah mengidentifikasi komponen catu daya. Tadi sudah ya, ada beberapa bagian yang sudah kalian sebutkan. Berarti secara awal kalian sudah mengetahui apa itu tadi. Ada yang bilang trafo, ada yang bilang dioda. Nah, nanti masih ada 2 lagi komponen yang utama, tapi belum kalian sebutkan, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Yang kedua adalah merakit catu daya dengan benar. Oke, untuk merakit kita akan praktikkan mungkin minggu depan. Untuk hari ini kita sebatas di simulasi dulu. Biar apa? Biar nanti ketika praktikum kalian tidak ada kesalahan atau takut-takut. Karena kan kita akan berhubungan dengan apa? AC. AC apa AC? Alternating current. Oke. Untuk yang ketiga menguji dan menganalisis rangkaian catu daya. Nah ini nanti kita akan praktikumkan di simulasi. Yang terakhir adalah menerapkan catu daya pada proyek elektronika. Nah, kalau kalian tahu ini adalah salah satu contoh catu daya, banyak banget. Oke, dari yang paling kiri ini apa? Iya power supply. Di mana biasa kalian temukan? PC. Kalau yang tengah kayak CPU itu apa? Ayo, tahu nggak? Ayo. PSU bisa, tapi biasanya itu adalah UPS. Kalau seumpama kita mati listrik, itu PC tidak langsung benar-benar mati langsung, tapi masih ada sisa itu. Oke, ini adalah contoh kehidupan sehari-hari kita yang kita bakal temukan penerapan catu daya. Ada yang lain yang catu daya itu terus terpasang, contohnya ada di AC, ada di TV, itu pasti akan ada, blok catu daya itu ada. Nah, komponen di dalamnya apa, kita akan berusaha untuk kita menggali hari ini. Sekarang gini, kalian biar terbiasa berpikir kritis, coba kalau kalian menemukan hal seperti ini sebagai orang elektronika, apa yang ada di benak kalian? Apa? Mungkin dari pertanyaan paling mudah, itu apa sih Pak? Oke, selanjutnya apa kira-kira? Apa Yuswa?
Oke, berarti tadi Yusuf bilang cara kerja. Yang lain ada yang pengen tahu nggak? Kalau kalian dihadapkan ini, penasarannya itu apa? Komponen, ya. Komponennya tentunya akan kita temui simulasinya seperti apa. Nanti kita akan bareng-bareng. Oke, berarti sudah ada pertanyaan tadi ya. Kalau harganya ya kita seleksi aja. Yang pertama apa tadi? Cara kerja dari satu daya. Terus yang kedua apa? Komponen penyusun ya. Terus apa lagi? Satu lagi. Ayo pertanyaan biar diawali dengan mengapa itu akan membuat kita lebih berpikir. Oke, mengapa bisa merubah arus ya? Oke, selanjutnya kita akan buat kelompok. Udah punya kelompok masing-masing ya? Sudah? Baik, kalau seperti itu silakan. Habis ini kalian bekerja dalam kelompok, akan saya bagi untuk LKPD-nya. Oke, silakan bisa. Oh ya, saya kasih tahu untuk LKPD hari ini kita membutuhkan satu alat, yaitu laptop ya. Laptop, dah itu aja sih, laptop aja. Nanti yang lain bekerja secara kelompok. Sama laptop yang sudah ada aplikasi Proteus-nya. Jadi nanti kalau ada yang belum ada Proteus-nya silakan nanti tukar. Oke, kalian bisa bekerja sekarang? Oke, silakan. Ya, silakan berkelompok dulu. Oke, kelompok satu yang mana kelompok satu? Oke, ini kelompok satu job sheet-nya ya. Dibaca-baca dulu. Kelompok dua mana? Kelompok tiga. Nih, kelompok empat. Silakan sambil laptopnya dibuka untuk dipelajari dulu. Job sheet-nya seperti apa, rangkaian yang perlu dibuat seperti apa. Gitu ya. Nah, ini nanti cara sistemnya di sini sudah ada langkah-langkahnya. Nanti di sini kan ada tabel blok. Lah nanti kalian bisa mencari lewat internet apa itu diagram bloknya, prinsip kerjanya seperti apa, nanti digambarkan aja nanti di sini. Untuk perhitungannya komponen ya nanti dihitung aja kira-kira kalau kebutuhan dari contoh ini kelompok satu kan ini ya 5 volt ya. Nah, nanti 5 volt kalian berarti kira-kira butuhnya komponen apa aja. Nanti komponen ditulis di bawah sini. Udah ya. Rangkaiannya nanti gambar di sini. Nah, di sini nanti ada hasil dari praktikum, keluaran dari ini apa, keluaran dari ini apa nanti digambar. Sesuai nanti di aplikasi Proteus. Nanti saya akan pandu gimana caranya. Yang penting yang pertama kalian mencari ini dulu. Oke, gimana? Kelompok sini udah? Baru mau mulai merangkai, Pak. Oke. Oke, yang lain ini kan di depan kan ada kolom yang lain, yaitu diisi dulu, dicari dulu. Butuhnya apa dulu baru itu. Oke, kelompok 1 berarti 5, kelompok 2 9, kelompok ini 12, yang ini 15. Di sini kan ada itu tugasnya kan ada. Ini ya. Ini loh. Ya, tinggal ini kan bisa nyari di internet. Pasti ketemu nanti bentuknya kalau dia diagram blok ya berarti kamu kotak-kotak itu aja kotak isinya di sini apa ini. Nanti di internet udah ada. Banyak pasti. Udah bisa. Lagi merangkai, Pak. Oke. Gimana? Ya itu, bisa cari yang lain nggak apa-apa. Karena ini sama semua. Cari yang lebih komplit aja kalau bisa. Nggak ada ini yang paling pendek. Suruh paling yang komplit mau paling pendek. Ayo dikerjakan. Jadi kelompok 1 udah sampai mana? Yang ini kok, ini kelompok 1 kok. Kelompok 1. Saya merangkai. Yaudah, ayo cepat. Cepat ini saya merangkai ke status. Oke.
Gimana? Itu dioda bridge. Kan di sini udah ada keterangan nih. Ada. Nah. Oke, untuk mencari grafiknya cara gini. Udah belum? Ayo di sini dulu. Itu klik dua kali. Nah, yang di sini cuma ini bawahnya loh, bawahnya aja. Oke, saya tawarkan kelompok mana dulu yang mau presentasi dulu ke depan. Kelompoknya siapa? Kelompok 1? Kelompok 2, udah siap belum? Kelompok 2? Ayo kelompok 2 kita presentasi dulu kelompok 2. Ayo. Nanti gantian baru kelompok 1, 3, dan 4. Kelompok 2 dulu aja nggak apa-apa. Itu laptopnya di bawah sekalian. Kita nanti dislide-kan ke layar ya. Ya, untuk yang lain yang masih mengerjakan sambil memperhatikan ke depan. Biar kalian juga paham. Baik, kami akan mempresentasikan tentang PPBN yang satu daya. Langsung saja, di atas kita ini ada hasil praktek yang telah kita uji selama pembelajaran tadi. Yang lain perhatikan dulu. Satu daya dimulai dari arusnya yaitu 15 volt, lalu masuk ke trafo, diturunkan arusnya ke dioda rectifier, lalu setelah masuk ke dioda rectifier, kita masuk ke filter yaitu J filter. Itu masih ada sedikit ripple atau masih belum lurus ya, masih belum diperhitungkan. Nah, gambar seperti yang kedua ini. Itu masih di posisi 15 volt. Nah, lalu setelah itu masuk ke stabilisator. Ya, yang akhirnya menghasilkan tegangan menjadi 9 volt. Yang awal mulanya tegangan masuknya 15 volt, lalu masuk diturunkan menjadi 9 volt. Begitu kurang lebih. Ya, Pak. Baik, ada yang mau tanya enggak? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita kasih plus dulu untuk yang kelompok kedua dulu. Oke, sedikit saya menambahkan ya. Jadi kalau satu daya kan tadi yang pertama kali masukkan dia 220 volt ya. Baru masuk ke transformator baru dia jadi 15 volt AC ya. Jadi dia adalah penurun tegangan AC. Baru habis itu masuk ke DC atau di situ diluruskan sama dioda bridge yang menjadi masih sama karena kan dia belum ada pemotongan penstabil tegangan tadi, masih 15 VDC apa VAC keluar dari dioda. Jadinya apa? Keluar dari dioda udah VDC atau masih VAC? VDC. Tapi masih ada apa itu namanya? Ripple-nya. Ya, berarti habis masuk ke kapasitor atau filter baru dia akan mulai lurus. Setelah masuk ke penstabil baru dia akan kepotong. Atau penstabil tegangan sama. Oke, udah? Yaudah kalau gitu tutup dulu aja. Baik, mungkin itu presentasi kami dari kelompok 2. Maaf apabila saya menjelaskannya agak kurang dan salahnya. Kurang lebih begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya.
Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? 4, silakan yuk kelompok 4. Oke, semuanya perhatian dulu depan ya. Vito, bisa duduk dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Salma. Ayo yang belakang. Oke, tadi pertama apa? Transformator. Yang kedua, rectifier. Yang ketiga, filter. Yang keempat, apa? Penstabil tegangan atau apa? Voltage regulator. Oke. Yaudah, sekarang kalian jelaskan dari kenapa di situ ada muncul 4 gambar itu, 4 grafik itu apa? Coba dijelaskan. Yo, yang bisa yo. Oke, ini enggak dilihat dari sini. Yang pertama ini keluaran dari apa? Oke, yang pertama keluaran dari? Oke, masih dalam bentuk apa? Oke, yang kedua ini apa? Sudah dalam bentuk? Tapi masih ada apanya? Oke. Terus yang ini? Sudah lebih bagus gitu. Oke, terus yang terakhir ini apa? Perbedaannya sama yang kedua apa? Lebih stabil. Kenapa dikatakan stabil? Kalau yang pertama kan 15. Yang terakhir ini tadi berapa? 5 volt ya? Berarti stabil 5 volt terus ya? Oke. Oke, berarti sudah selesai ya? Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya enggak? Kira-kira ini satu daya berapa volt gitu loh? Ada yang mau tanya? Kira-kira itu satu dayanya berapa volt? Oke, 5 volt bener ya, karena keluarnya adalah 5 volt stabil. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 bisa kembali dulu. Oke, kita cukupkan ini dulu aja enggak apa-apa. Nanti kelompok yang lain bisa minggu depan, enggak apa-apa. Silakan laptopnya di shutdown dulu. Kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya. Tadi masing-masing kelompok sudah praktikum ya. Ada yang menggunakan menemukan apa aja tadi komponen yang utama dari catur daya tadi ada apa aja? Trafo, transformator, yang kedua dioda, yang ketiga kapasitor, yang keempat stabilisator atau regulator voltage atau voltage regulator. Nah, di masing-masing itu ada fungsinya ya. Untuk transformator dia adalah sebagai transformator masuk penyiaran. Apa? Penurun tegangan. Berarti dia adalah trafo sebagai step down. Habis itu diluruskan oleh dioda rectivaria. Habis di dioda dia masih sama keluarannya, sama yang jadi keluaran tegangannya sama dengan keluaran dari trafo, tapi sudah berbeda bentuk arusnya udah beda ya. Yang keluar dari transformator tadi masih dalam bentuk
AC. Habis itu lurus, masih ada ripple, dihaluskan sama kapasitor sebagai apa? Filter. Terus habis dari filter masuk ke penstabil tegangan. Jadi contoh tadi ada yang menggunakan 5 volt, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt. Kayak gitu udah paham ya? Oke. Untuk sudah kalau begitu coba kalian akses ini di browser, itu adalah bit.ly/test1. Sudah belum? Sudah ya? Oke, silakan kalau sudah berarti bisa disimpan dulu HP-nya. Oke, ada yang mau berbicara atau menyampaikan pendapatnya untuk pembelajaran hari ini? Kalau nggak ada, ini saya kasih kertas aja, kalian tulis nanti dikumpulkan gitu ya. Gitu aja apa gimana? Apa mau nyampaikan? Hah? Sampaikan, siapa yang mau nyampaikan? Malu ya? Udah, ini saya kasih kertas aja nanti ditulis. Habis itu kita selesai pembelajaran. Jadi biar nanti pembelajaran ke depan saya bisa menyesuaikan pembelajarannya. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai catur daya switching. Jadi kalau tadi kan catur daya konvensional, maka untuk minggu depan kita akan menggunakan catur daya switching. Itu akan teknologi yang sekarang banyak digunakan. Contoh di charger kalian yang sudah tidak ada trafonya. Bayangkan kalau charger HP kalian ada trafonya, berapa kalian beratnya membawa gitu kan. Oke, ini saya bagi dulu kertasnya. Kecil-kecil nggak apa-apa ya? Loh, ini gimana nih? Nih nanti ditulis. Yes, betul. Ditulis aja. Sudah ya? Oke, nanti dikumpulkan ketika waktu pulang sekalian. Ditaruh sini. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Saya kira untuk semua dari tujuan pembelajaran tadi untuk mengetahui perubahan prinsip atau perubahan dari arus listrik dari di catur daya itu kalian sudah paham. Maka untuk minggu depan kita akan masuk ke catur daya switching gitu ya. Oke, silakan untuk mengakhiri kegiatan bisa berdoa dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Istirahat di depan gerak. Terima kasih banyak atas semangat kalian sampai purna hari ini. Silakan bisa kalian persiapkan untuk pulang. Oh ya, jangan lupa untuk kesan pesannya silakan dikumpulkan di depan sini ya, di laptop saya apa-apa. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Jangan lupa sampahnya ya. Ya. Makasih ya, Pak. Terima kasih, hati-hati di jalan.